Yes, kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, Kakak Kiki. Tapi kali ini luar biasa nih, sangat-sangat luar biasa. Kenapa tuh? Kenapa ya? Mik. Nick. Jadi setelah sekian lama gue nggak ketemu lagi. Ah, Sekian lama gue nggak ketemu, akhirnya gue ketemu lagi, bro. Nah. Dan ceritanya lucu. Jadi ya waktu itu kita urusannya seperti dilihat backgroundnya nih ya, siapa yang nggak tahu sebelahnya Riza ya. Bro Roni dan Bro Riza. Ada Bro Edo. Bro Edo sekali ini sekarang ada Bro Edo. Bro Edo. Masih inget kan? Ya pasti. Pokoknya yang usia-usia kelahiran 80 Pasti tahu ya. pasti tahu. Pasti tahu. Tapi kelahiran 90 juga harus tahu. Harus tahu. Apalagi kalau lo pencipta musik Indonesia. Yang jelas pada saat jumpa pertama gue dulu itu, gue berkesan ya. Berkesannya adalah, anjir ini Brian mainnya Indonesia nih. Anjing. Serius gue. Ya. Anjir mainnya wah gitu kan, wah luar biasa. Dan ternyata angkatan gue. Wih, Dan ternyata lagi beliau Deketin. saudaranya temen gue. wis. Jadi circle-nya masih Masih segitu-gitu di aja situ ya. aja. Nah, Oke. sekarang dipertemukan lagi. Oke. Habis itu eh ada kesempatan bisa ninggalin kenangan nih. Wih. Ini yang paling penting buat hidup nih, buat hidup gue khususnya. Buat kakak Kikik. Jadi ada masanya kita kumpul, direkam, ya cuman pengen ada kenangan, Ya. bukan untuk apa-apa. Ya. Kita cuman happy-happy sih, pengennya ketawa-ketawa, tapi gue nggak tahu Edo itu termasuk orang yang serius sebenarnya. Enggak deh. Gue bukan serius, gue voodoo. Wih. Tuh, hah? Waduh, Ya kan Bener, serius bener, Ben, bener, gue bukan serius, serius Ben. Ben. Gue voodoo. Voodoo Band. Waduh ya. Tahu kan Voodoo Band? Nah, ada tahu kan? Nah, Lagu yang terkenalnya yang kalian tahu sebutin di komen. wis, Nah, keren ya. ada satu lagu yang legend banget sampai detik ini gue pribadi masih dengerin tuh lagu. Oh ya? Ya, itu Salam Untuk Dia. Liriknya paling puitis, musiknya juga ditambah ada biolanya ya kan, Bang ya? Ya itu Henry Lameri. Henry Lamiri tahu kan? Dari Orang mana? Pontianak. Yo, musisi legend juga Henry Lamiri. Nanti kita bawa ke kakak Kiki Henry Asik. Lamiri, oke? Amin. Yo, Henry Lamiri itu pemain biola yang dulu atau duet sama siapa pernah Henry Lamiri? Banyak. Ya. Ya. Nah, ngomongin aransemen, untuk ngulik melodi atau kalau lu tahu melodinya dia Salam Untuk Dia, itu bisa bilang mirip-mirip Van Halen ya. Di Van Halen juga termasuk mirip-mirip Nuno Bettencourt ya. Sedikit ada ulikannya tuh Nuno Bettencourt. Kayaknya kalau menurut gua gitu. Gimana Bang? Karena referensi ya. Kan Referensi. nggak pernah pingin seperti siapa. Tapi yang Betul, didengar tuh setiap kali kayak gitu. Iya. Jadinya ya ke situ kayak lu gue taruh di Medan 2 bulan, logat lu pasti bisa di Medan tanpa dipelajarin. Betul. Kalau ditaruh di luar negeri, toto lu jadi logatnya udah bukan logat bahasa, udah mulai bahasa Inggris gitu. Sama nih juga karena referensi gue maksanya Yes, Van Halen, terus apa lagi ya, ada Queen, segala macam. Ekstrim juga ada, tapi ekstrim kan waktu itu lebih awal, lebih kesini ya daripada sama Van Halen kan lebih jauh. Jadinya ya ke bawah juga. Bukan bermaksud mengikuti, kalau ngikutin kan tuh lebih ke arah ke imitator, tapi ini gue termotivasi. Iya, terinspirasi ya, bisa ya. Ingat ya, lo yang punya anak yang pengen jadi musisi, nih legend pengen jadi musisi. Nah, Bang, ceritain dikit dong tuh lagu Salam Untuk Dia itu, terus juga aransemennya kok sampai sekarang itu masih jadi lagu yang
orang tuh kayak nggak bosen dengerin itu, Bang? Kayak gimana sih? Kita kan nggak pernah tahu kalau lagi lagu itu akan setiap lagu yang kita bikin akan booming atau enggak. Karena tujuan kita berkarya, Betul. bukan jadi ngetop atau bukan cari uang. Itu hanya bonus. Nah, apapun lagunya, kalau lagi misalkan ada lagu ini terus kita aransemen terus kayak gitu, saat itu gue mikir Hendri Lamiri gue ajak karena untuk ngisi lagu Hasrat Jiwa. Hasrat Jiwa totalnya di tengah-tengah pembuatan Hasrat Jiwa ada ide untuk salam untuk dia juga. Ya, akhirnya jadinya ya pas dijadiin, pas lagi didengerin biasa aja sih semuanya. Yang membuat nilai itu kan orang lain. Iya. Jadinya sampai sekarang pun kalau gue merasa bahwa kalau kita suka lagu orang tuh kayaknya wah gila ya. Tapi orang itu sendiri biasa-biasa aja. Nggak terlalu gimana gitu dan itu misteri bagi gue untuk apanya sih yang bagus. Cuma kayak gitu sih gitu loh. Ya bukan apa-apa emang mereka menilai kan. Dan kalau lagi akhirnya setiap lagu kita udah jadi terjadi itu lebih ke arah produser sebenarnya. Karena dia sutradaranya kan. Dia yang nge-guide semuanya bukan pemain bandnya. Iya. Juga bukan ya pokoknya bukan pemain band situnya, dia harus yang jadi sutradaranya tuh produser. Bukan produser eksekutif ya. Iya. Makanya kalau lagi dilihat proses pembuatan itu udah perubahannya banyak. Satu lagu bisa berubah-ubah. Keputusan terakhir di produsernya gitu. Ya kalau saat itu produser kita nggak berfungsi banget gitu, lebih ke arah ayo rembukan. Nah setelah itulah baru kita sadarin ternyata produser itu lebih bagus. Bukan lebih bagus produser itu lebih sebagai misalnya Van Halen berempat, produser itu member kelima. Ya. Karena kalau gue cerita sedikit melenceng ya. Ya. Kalau di Indonesia kan, wah lagunya bagus, yang nyanyi siapa? Iya. Kalau di luar negeri kan produsernya siapa? Begitu kaset atau CD, begitu di Indonesia dibuka-buka, dibolak-balik gitu nggak ada tulisan produser, dibuka pun nggak ada. Gitu. Kalau di Amerika masih di luar negeri tuh masih rapet, dibalik aja udah kelihatan produsernya siapa. Karena sebenarnya dia menggali potensi kita kan. Makanya kalau gue sendiri gue mikir untuk lebih ke arah produser siapa gitu yang menggali kita. Berarti seorang produser belum tentu harus seorang musisi. Bisa bukan gitu. Produser itu bisa jadi member ataupun bukan. Nah, kan kadang-kadang jadi ada membernya juga kan. Di member band itu produsernya si member band tersebut. Tapi kalau lagi ada juga yang di luar itu gitu loh. Makanya mereka mengeluarkan karya itu beraneka ragam ya kalau terlihat ininya ya. Tapi enggak sih kalau kayak Amerika, Eropa ada ciri-cirinya ya gitu ya. Betul nggak? Iya, kayak misalkan kalau ngomongin Van Halen gitu ya, Ted Templeman, produsernya. Suatu saat Eddie Van Halen jadi produser, jeblok langsung. Beda. Nah, ininya lagunya jeblok. Jadi di balik itu si Ted itu yang bisa menggali potensi para Van Halen ini gitu. Lu mainnya giniin, lu mainnya begitu gitu kan. Iya, ya kayak sutradara ke playernya pemerannya. Pemeran ya. Nanti dilihat wah bagus nih siapa sutradaranya gitu kan. Bukan pemerannya siapa, pemerannya diganti digali. Iya. Produser itu harus menggali. Jangan sampai pada saat kita ngomongin produsernya si A ngerjain lagu ini begini, ngerjain lagu ini si band lain begini juga, nggak ada yang begitu gitu. Jadi maksudnya jangan gue sukanya kayak gini kata produser, jangan kayak gitu, tapi lebih ke arah nih band ini kayak apa ya, oh begini udah digali gitu, udah direkam. Pas dia mau ke band satunya dia harus kosongin dulu nih otak, dikosongin otaknya baru. Kalau enggak kecampur. Harus ada perbedaan. Jadi harus ada karakternya sendiri. Sesuai bandnya tersebut atau penyanyinya. Nah, ternyata nggak mudah. Wah, untuk menjadi legend dan profesional itu, ini bicara industri musik ya, bukan main musik secara entertain aja ya Bang ya. Yeah. Kalau industri itu seperti itu. Beda dengan yang cuma entertain tuh, lo
Cuman main band, main musik, untuk seneng pribadi, mau disukai sama orang atau enggak, bodo amat gitu kan. Tapi kalau udah bicara industri musik, ya lo harus ikutin pakem-pakem kayak begitu gitu kan. Nah, udah berat lo ngomongnya. Lo kebiasaan Lo berat lo. Reporter susah. Iya. Ini kakak Kiki ini. Usah berat-berat. Dulu gue pernah wawancara dia, cuman lupa kali dia lupa karena rame. Di mana di daerah lagi di mana? Bikin klip apa waktu itu. Oh, di lokasi. Di lokasi. Lokasi kan rame-rame. Iya, orang nggak perlu lihat dulu. Ya wajar sih kalau gue lupa sama lu. soalnya laki. Iya. Iya. Bang, ada ini nggak dari mulai terbentuknya Voodoo awal sampai dengan masuk industri musik, itu Voodoo sendiri ngalamin yang namanya boring atau yang namanya jenuh yang atau mungkin di akhirnya gue diatur mulu nih. Nah, biasanya suka ada tuh anak band yang kayak begitu, diatur mulu, gue pengen itu biasa itu. Ada aja, tapi kalau gue sendiri cenderung gue justru kalau gue ya, kan gue ngomong gue gitu ya. Kalau gue tuh diatur tuh malah adaptasi karena umur kan. Jadi pada saat diatur gini, itu lagu udah gue bikin seperti itu sih, ada gitunya kan. Berjalan setahun tentunya. Oh iya gimana jadi gitu. Karena peran produser itu jadi gue tambah ngerti. Oke. Jadi diatur itu lebih ke arah awalnya kita nggak tahu nih ini itu bayangin lu ngarang lagu atau kok dirubah kan gitu kan. Nah, tapi makin kesini makin berjalan gitu, pas dirubah pokoknya perubahan itu akan menjadikan kita lebih jelek atau lebih bagus. Begitu lebih jelek ya balik lagi aja yang ke pertama. Tapi kalau lebih bagus ya itu yang lebih bagus. Jadi tentang diatur-atur itu lebih ke arah umur dan jam terbang akhirnya. Jam terbang di rekaman ya. Iya. Ada begini, oke, baru tahu. Nah, ini gue pengen nanya sedikit pribadi, maksudnya musikalitas lu, itu lo mulainya dari umur berapa tuh? Gue 9 tahun, itu gue les klasik. Udah mulai. Gitar klasik. Umur 9 tahun klasik gitar. Iya. Ininya banget. Sama piano. Oh, piano juga. Tapi gue nggak suka gitar. Gue lebih suka organ atau piano gitu kan. Emang gue les bareng juga berdua-duanya langsung. Oke. Nah, tapi gue lebih lama les gitarnya daripada yang tuts gitu. Itu cepat gue ujian lulus gitu karena gue suka itu. Gitar gue nggak suka. Nah, makanya gue lesnya 9 tahun. Bukan karena gue pintar, tapi gimana caranya gue bolos, gimana caranya gue nggak lulus gitu. Jadi menghindari itu justru lama. Bukan belajar nguliknya. Nah, sekarang ini kan ya gue termasuk generasi yang membaca partitur, baca not balok. Sekarang ini banyak pemain musik pemain alat instrumen tapi dia lebih otodidak tapi bagus memang mainnya. Cuman kalau menurut gue sayangnya dia nggak bisa baca partitur. Nah, menurut lo itu ini nggak mutlak nggak orang harus bisa baca partitur sebagai musisi? Itu sih kalau menurut gue itu sebagai kayak gini, partitur itu bagi gue hanya untuk orang yang niatnya seperti les klasik, karena gue klasik kan. Iya. Jadi gue nggak boleh ngafalin. Betul. Dan pada saat nggak boleh ngafalin itu gue baca partitur sampai akhirnya gue terjadi tiba-tiba hafal karena gue sering mainin lagu itu dan baca kan. Itu pun udah hafal bukan harus lepas partitur, tetap harus baca. Iya. Karena pada saat ensemble itu kita harus baca dan dirijennya ada di sana kan. Kita ngelihat kalau kita ngebaca ini itu apa ya kan itu konsepnya kayak gitu. Nah, makanya gue nggak pernah berpikir itu apa tadi lu bilang harus atau gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi pada saat itu tujuannya untuk baca, kita tuh sebagai mesin. Pasang nyala, cabut mati gitu. Nah, sekarang kalau dibalik kita bukan ngomongin klasik, baru itu nggak wajib menurut gue gitu.
Karena bagi gue teori atau baca pun itu nomor kalau di bagian umum yang umum itu ya, yang penting feelingnya dulu. Iya. Kalau jiwanya dapat, feelingnya dapat, Oke. lu nggak punya teori, oke tuh. Artinya gini, lu punya teori, nggak punya feeling, itu jelek. Lu punya feeling, nggak punya teori, itu bagus. Kalau punya dua-duanya, lebih bagus. Gitu. Wah tuh, bagus kira-kira itu. Seperti itu. Ilmu tuh. Ya, terus kalau lagi misalkan tadi lu bilang baca, nah dulu tuh baca. Tahu-tahu yang satunya lagi, kayak gue nih baca nih klasik. Begitu pulang gue mainnya lagu Queen, Metallica belum ada ya? Belum. Yes gitu ya, Ras. Itu kaset, dengerin, cari, sekarang salah, besoknya makin benar. Nggak ada media yang menolong. Videonya nggak ada, segala macam. Kita cari sendiri. Referensi nggak ada ya. Telinga terlatih bro. Oke. Kalau sekarang orang baca YouTube, lihat YouTube, mata. Nyari lagu itu. Cara mainnya gimana? Cari-cari Google. Iya. Mata semuanya. Iya. Telinganya jadi nggak bagus. Gue ngalamin itu di murid-murid gue. Betul. Murid-murid zaman murid gue kan ngajar sejak 91. Sampai ada sekarang, ada YouTube segala macam, murid gue pada gila, telinganya jelek semua. Iya. Jadi gitu. kapan dia pelan itu minimal nggak tahu ting nyarinya tung dong dung iya, gitu ngeraba itu nggak ya udah jelek semua deh. Gue mau bilang kalian kalau lagi nyari lagu atau belajar lagu jangan lewat YouTube ya. YouTube sekarang banyak tutorial. Iya. Tapi telinga lu jadi jelek, feeling lu jadi jelek. Lu jago tapi bagus dan mainnya semua bagus tapi lebih ke arah jadi mata. Sedang kita musisi kan. Tuh deh. Kan telinga. Itu kalau dulu mata itu reading urusannya. Beda sama yang sebelah sana readingnya klasik pakai partitur, yang sebelah kanan pakai tabulatur. Beda tuh. Ya kan? Betul. Yang sebelah kanan yang bukan les, maksudnya yang bukan klasik gitu, bukan yang les juga ada pakai tabulatur tapi bukan klasik gitu. Nah pada saat di reading tadi kan si ini kan anak-anak sekarang udah nggak apa namanya tuh tadi gue bilang apa? Bukan tabulator. Tutorial banyak kan? Kalau dulu nggak ada. Tau-taunya ada temen yang dari luar negeri ya bawa video VHS. Nah ini tutorial ini nih. Satu bro. Gitaris A itu pun satu. Sekarang gitaris A aja punya banyak di YouTube. B punya banyak, semua banyak. Akhirnya banyak yang jago. Cuma banyak jeleknya. Iya. Ada yang bagus tapi telinga ada yang bagus lihat YouTube juga telinganya bagus ada gitu. Cuma sekarang ya itu lucunya seperti itu. Kemajuan teknologi bagus tapi kita jadi mundur. Itu emang gue ngalamin di murid gue. Jelek semua bro. Bener sih. Gue sempat tuh di tahun 92 ya 92 93 gue sebenarnya pengen, gue dibilang sama teman-teman gue, lo salah ngambil jurusan bro, dia bilang. Lo harus ngambil musik. Gue di Eropa gitu kan. Terus itu ya deh gue mau coba deh. Pas gue denger gini, ujiannya susah tahu. Lo tutup mata, lo dipencetin, ini not apa, lo salah lo suruh keluar. Jadi lo pencetnya notnya apa? Nah, kan gitu kita ya. Gitu. Jadi di telinganya pendengarannya itu yang harus sebagai musisi. Itu yang tadi Edo bilang, iya. Itu kalau lagi tentang dengerin ya. Dengerin gitu ya hearing. Tapi hearing, ada lagi nih. Kalau karena gue ini juga kan permainan tools gitu juga di semua di Yamaha gue saat itu. Itu kalau ujian lu baru gini salah duduk gak lulus langsung. Duduk aja. Iya. Tangan, jari gitu ya. Iya. Benar. Nah, itulah keren ya. Perbedaannya musisi sekarang di tahun yang dulu nih tahun 90-an dengan sekarang. Bukan bermaksud underestimate ya. Bagus, tapi ini ada perbedaannya adalah bahwa musisi itu adalah hearing. Iya. Yang utamanya mendengarkan, bukan melihat. Jadi makanya ada talent yang di luar tuh apa sih namanya?
kayak American Got Talent gitu. Bukan Got Talent, satu lagi yang si ini cuma mendengarkan doang gitu. Jurinya cuma dengerin awalnya. Kalau bagus dia pencet gitu. Itu apa? Itu The Voice. Iya. Yang voice gitu lah. Nah, itu sebetulnya kayak begitu. Jadi hearingnya dulu gitu dia dengar, oke nih suaranya. Baru si juri itu balik. Nah, itulah musisi legend yang terlatih itu, karena juga musisi di zaman yang waktu rekaman kaset pita itu dengan yang sekarang juga jauh berbeda kualitasnya ya kalau kita ngomongin itu, karena dulu tuh one take atau sekali ini salah ulang gitu kan kaset. Kalau sekarang kan tinggal hapus dikit aja satu ini digital gitu kan. Tapi kita di sini bukan mengunderestimate yang sekarang sih. Dengan itu pilihan sih. Itu pilihan. Ya kan? Lu mau begitu terserah. Terserah lu gitu. Ujung-ujungnya kan siapa yang menikmati kan. Nah, gitu. Tapi ada juga murid gua yang kecil, anak kecil gitu ya. Telinganya bagus banget dan itu ada juga main bluesnya bagus banget. Ini gara-gara orang tuanya sih. Atau nggak lingkungannya. Dan itu jadi kayak gitu, dan itu dari misalkan dari 20 orang ada 3 yang kayak gitu. Nah, pilihan lu mau jadi yang 3 atau mau jadi yang sini, pilihan lu sendiri. Terserah. Oke. Keren. Iya. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang Edo kemana aja selama ini setelah Voodoo hilang? Ada dia. Iya kan, banyak yang nggak tahu nih sebenarnya. Iya, basicnya sih gue ngerjain banyak proyek. Iya. Zaman sekarang itu gue kan dari awal juga ada Voodoo rekaman juga nggak berpikir untuk jadi populer, lebih ke arah gue berkarya. Jadi memang begitu kita lagunya bagus, diterima orang, akhirnya jadi populer, gitu kan. Dan itu bagi gue nggak ke arah sana sih sebenarnya gitu loh, karena basicnya gue pribadi bukan member Voodoo semua ya, tapi basic gue pribadi saat itu adalah gimana waktu gue mau rekaman, gimana cara bikin lagu yang nggak ngetop, itu tujuan gue. Iya, karena kan masuknya gue kan Ras, Yes, gitu-gitu kan. Itu segmented. Itu mungkin akan ngetop di areanya dia, gitu kan ya, bukan all round gitu. Nah, kenapa ke situ? Karena gue cuma bisa segitu, gitu loh. Gue cuma bisa di segmented. Nah, pada saat gue sekarang punya banyak ya, maksudnya banyak yang namanya Spotify, YouTube dan lain-lain, dan juga udah bisa memproduksi sendiri, merilis sendiri. Akhirnya di situ gue banyak bergaul sama macam-macam ya, Indonesia ataupun luar negeri ataupun yang genre macam-macam. Akhirnya ya gue merasa bahwa gue mau coba lagu gitu deh, model kayak gitu. Ternyata bagian situ bukan segmented. Ada lagi yang lain. Gue keterjun ke situ ya. Jadi kasarnya gue cuma mau ya ikutin aja. Gue mau ke sini, gue mau ke situ. Bukan ngomongin, ini banyak peminatnya, ini enggak gitu. Jadi kalau dilihat kemananya gue ya gue mengerjakan hal-hal itu semua. Karena Voodoo yang sekarang ya, Voodoo sekarang rilis lagi atau nggak rilis, manggung lagi atau nggak manggung, itu nggak masalah. Kita hidup nggak dari situ, gitu loh. Gitu kasarnya. Dari mana hidupnya? Dari musik juga, tapi dari area yang berbeda. Nah, contohnya kayak misalkan dari musik kan macam-macam tuh. Bisa aja dari ibaratnya ya, kita lagi main tribute, bukan reguleran band, tapi event kayak tribute Genesis atau tribute Queen, itu mendapatkan hasil. Terus, studio gue penyewaan ya, penyewa studio gue untuk umum adanya di Nusa Dua Bali. Tapi yang di sini kan nggak disewain. Nah, itu semua kan tetap di musik, gitu. Cuma untuk kalau ditanya apakah gue hidup dari Voodoo, enggak ya. Gitu. Berarti profesi lo sebagai musisi dan semua kehidupan lo dari musik. Nah, setelah masuk endorse. Ya kayak gini nih, kaos ini kan endorse. Ini kan musik semua kan. Ya, bandana gua. Bandana juga. Ini bandana yang mana ya, gue lupa. Warna apa sih, gue nggak bisa lihat. Warna biru. Biru. Ini biru, yang ini bukan endorse, tapi yang satu lagi endorse. Ini gue lagi pakai.
Nah, itu semuanya dari musik. Oke. Kalau alat musik semuanya gue endorse dari sejak 94 sampai sekarang gue nggak pernah putus Oh ya? endorse merek. Wow. Cuma sebulan gue nggak. Tapi di saat sebulan tuh artinya gitar sebulan gue nggak ada endorse. Tapi Oke. di sebelah sini gue masih ada endorse kayak alat musik apa ampli atau apa. Ya. Ya, Efek apa gitu ya. Hidupnya dari situ. Oke. Hobi lo apa selain musik yang menjadi profesi lo? Apa ya? Nggak ada. Nggak tahu dah gue. Olahraga lo? Gue disuruh anak gue basket, disuruh anak gue olahraga gitu. Nah iya. tapi nggak tahu gitu. Oke. Anak-anak lo ada yang ikut lo? Pada dasar di kamar mereka masing-masing, mereka minta ada gitar dan keyboard. Anak gue dua-duanya cewek. Nah, tapi di mereka sendiri yang besar itu pernah les vokal sama piano. Oke. Kalau yang satunya lagi nggak les tapi totonya bisa mainin gitar. Itu kan keadaan. Sama yang besarnya juga gitu, les yang tadinya les piano dan vokal atau bisa gitar. Itu salah satu dampak dari YouTube sebenarnya. Lo kolaps bertiga main? Enggak. Mereka cuma ya nggak mau main, maunya di dalam kamar gitu. Nggak mau ketahuan. Tapi totonya gini. Yang besar ya. Waktu itu masih, sekarang besar kan udah umur 24. Dulu masih umur SMP, SMA kayaknya. Itu dia bisa ngomong gini. Ayah, tahu lagu ini nggak? Dia main. Cing-cat, Modern World. Ya. Gue bilang, itu kan lagu lama. Bukan. Itu lagu yang dirilis sama siapa sih? Yang vokalis cowok-cowok semua apa? Boyzone atau siapa gitu lah, gue lupa. Jadi dia taunya tuh lagunya si itu, sedangkan gue taunya lagunya Extreme. Tapi dia bisa main main latihan dari mana tuh? Dan anak gue yang kecil yang tadi main gitar juga tuh, yang selain dia, waktu dia minta rekaman. Minta rekaman dan dia nentuin sendiri lagunya. Gue rekamin lagunya satu lagi lagu lama yang dia mau, satu lagi lagu Yellow Coldplay. Itu terjadi sekitar bisa 4 tahunan lalu kali ya. Maksud gue dia udah pingin rekaman gitu loh. Tapi gue nggak berani untuk ayo iniin di musik, gak berani gue. Karena mereka akhirnya yang sekarang yang mereka masih main musik, tapi main musik begitu-begitu aja kan. Tapi dari mereka sendiri, yang satunya itu kerja ya, kantoran kan. Dan yang kantorannya juga ngajar bahasa Inggris. Yang satunya lagi main basket. Jadi nggak ada musiknya akhirnya. Tapi mereka dengerin musik dan mainan musik. Tapi nggak bisa dibuat jadi kayak kalau gue dulu dari kelas 3 SD udah begitu gitu loh. SMP kan tetap main punya band ya. Band gue dulu SMP tuh band jagoannya SMP gue, menang mulu soalnya festival kan. Dan itu member-membernya ya kalau nggak salah pemain keyboard gue itu sekarang jadi profesor atau astronot di sana deh katanya ya. Terus satunya Elsa Sigar, masih partner gue, anaknya Uli Sigar. Itu vokal. Satu lagi Wisnu Tama, kan dia punya banyak TV-TV yang dikerjain kan. Itu semuanya tuh dia tuh satu band kita itu benar-benar ada Rico drum juga. Nah itu benar-benar jagoannya anak SMP saat itu kan. Nah dari situ dari sampai sekolah SMP sampai SMA dan seterusnya sampai akhirnya gue mikir gini, gue di musik mulu. Sorry, di SMP tuh gue gini, nggak sengaja gue main gitar, maksudnya ditunjukin lagi acara, ada anak baru, nah gitu kan. Makanya gue paling kecil, si Tama di atas gue, Elsa di atas gue, ngambil gue gitu loh, karena disebutkan sebagai gitaris di SMP. Begitu SMA, gimana cara gue jadi gitaris di sini? Jadi gitu. Jadi ada pikiran gitu. Jadi di SMA 6 gue jadi gitaris. Ada acara musik kalau rock. Lo pasti itu. Dia 70 kalau rock
kalau di 70 Topati gitu Topati, tuh. Bontot. Dulu SMP juga gitu. Gue Bontot kan berbeda kelas sekolah. Di SMA juga beda. Begitu di kampus sama. Gimana cara gue jadi gitaris di sini? Jadi ada lagi di Pancasila kalau rock Edo, kalau jazz Topati gitu lagi kan satu kampus. Udah terus sampai akhirnya jadi apa namanya? Jadi rekaman. Nah, anak gue tuh nggak ada yang gitu. Kan gue dari SMP kan. Dia udah yang kerja masih ya senang-senang aja. Iya. Tapi ininya turunan dari lo ada. Di tes musiknya mereka ya, tesnya ya. Iya. Keren ya. Ini menarik dan lagi-lagi channel Kakak Kikik ini satu tidak berkonsep. Kita tidak membicarakan apa yang harus kita bicarakan, mengalir saja. Tujuan utamanya adalah tadi kita meninggalkan kenangan, dan ini suatu saat akan menjadi kenangan ya buat kita bertiga, gue atau anak-anak gue. Oh, ternyata bapak gue temenan sama legend, bro, legend. Keren ya. Ya, lagi gak? Ini kalau lagi ngomongin Kakak Kikik gak ada konsep. Ini ada ceritanya. Ini mikrofon begini karena nggak tahu kenapa nih. Dipegang dia berbunyi. Nah ini gue juga heran. Tapi jangan deh, ntar merusak. Oke, ini ya walaupun sebentar tapi insya Allah ilmunya banyak yang didapat ya. Banyak. Artinya kita di sini tidak ada unsur menggurui atau enggak ada. Hanya sharing aja. Gitu. Nggak menilai siapapun nggak. Iya. Nggak ada. Tapi namanya perbedaan yang namanya generasi, setiap generasi itu ada. Itu pasti ada. Perbedaan generasi. Keren. Oke Bang Edo, ada pesan atau gimana buat generasi sekarang? Ya seperti yang tadi gue bilang, kalau bisa sih belajarin tentang telinga lo gitu. Itu benar-benar. Ini penting nih. Jangan YouTube terus. Betul. Jadi mata dipakai untuk pada saat kita main, telinga dipakai untuk meningkatkan ini musikalitasnya. Ya, gitu sebenarnya kalau telinga itu kita kan lagi latihan ini nih nyari lagu gitu ya. Kalau mata tuh kan berdasarkan di klasik seperti itu, gitu lah. Di klasik itu nggak boleh ngafalin kan. Iya, betul. Harus mata terus. Nah kalau di luar klasik, kita harus pakai telinga gitu kasarnya. Jadi jangan, karena gue agak-agak kaget sih murid gue kok pada jelek semua telinganya. Anak kekiniannya beda. Oke. Tantangan itu ya. Iya. Apalagi setelah COVID, bro. Makin banyak. Wow. Ya mereka beginian terus kan akhirnya di media gitu. Betul. Setelah COVID murid gue banyak yang gila, nggak ada yang bisa cari lagu, ayo cari lagu. Ada yang nyalain. Maksud gue mau nyalain dengerin. Gue kira dengerin. Kok mata ke situ terus. Ternyata. Kamu ngapain sih? Lihat YouTube dulu mas. Loh. Gue kira nyalain lagu didengerin gitu. Kan dia nyalain YouTube. Dan itu parah. Oke. Itu salah satu tips penting ya. Oke. Monggo. Oke, kesimpulannya adalah itu ya. Jadi Kikers di episode malam ini, hari ini bersama dengan Bang Edo dari Fudu, yang Bro Edo, Bro Roni, dan saya Riza. Oke. Pokoknya kayaknya ini agak spesial dikit ya Bang ya. Iya. Agak spesial ya, karena hadir seorang legend dari musisi Indonesia yang disebut Brian May-nya Indonesia. Wish. Itu benar ada yang ngomong begitu nggak? Iya. Nggak tahu. Ada gue bener kan? Itu denger. Kesan pertama gue ngeliat gitu. Sebenarnya bener ya. Oke. Oke, Kikers, terima kasih dukung terus kami ya. Dadah, assalamualaikum. Coba dilihat, nyala nggak?